Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini sahabat kelas 4? Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi pengaruh gaya otot terhadap benda. Di pembelajaran yang telah lalu kita sudah belajar tentang keragaman suku bangsa di Indonesia dan macam-macam gaya. Nah, setelah menyaksikan video ini, kalian bisa mengidentifikasi pengaruh gaya otot terhadap benda. Selanjutnya, mengerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Baiklah, perhatikan videonya sebagai berikut. Siti, Edo, Dayu, dan teman-temannya menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkah ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Gerakan mereka melibatkan otot kaki dan tangan. Nah, gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Nah, sekarang kita buktikan ya pengaruh gaya otot terhadap benda yang diam. Ayo lakukan percobaan berikut ini. Yang pertama, siapkan beberapa buah buku, kemudian ajaklah teman sebangkumu atau teman terdekatmu untuk bertukar buku. Kedua, catatlah kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan ketika melakukan proses penukaran buku. Yang ketiga, tuliskan hasil kegiatan yang kamu lakukan. Yang keempat, gaya apa yang kamu gunakan dalam kegiatan penukaran buku ini. Nah, aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya kita mengangkat buku, menyampaikan kepada teman, kemudian teman ini kita berikan kepada teman yang satunya lagi. Nah, dengan demikian, buku sudah berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Misalnya dari tanganmu berpindah ke tangan temanmu. Ini membuktikan bahwa gaya otot dapat memindahkan benda yang diam. Sehingga benda diam tersebut berubah kedudukan. Oke, selanjutnya tuliskan contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa kita jawab dengan alternatif jawaban sebagai berikut ini ya. Nah, misalnya pemanfaatan gaya otot memindahkan benda. Contoh kegiatan ya menarik sapi, menarik pedati dan mendorong meja. Menggerakkan tubuh, misalnya berlari dan berjalan. Melakukan pekerjaan, contohnya menyapu halaman, menimba air. Selanjutnya melatih dan membentuk tubuh, sit up, pull up, dan split. Yang terakhir membawa perlengkapan sekolah, misalnya membawa tas. Nah, ini contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya pengetahuan yang sudah kita peroleh dari pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua ini bisa kita tuliskan dalam tabel sebagai berikut ya. Nah, misalnya di pembelajaran pertama kita sudah belajar tentang teks suku bangsa di Indonesia. Pengetahuan yang kita peroleh yang pertama, sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Pengetahuan baru berdasarkan statistik BPS di tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Kemudian pengetahuan yang sudah diketahui sebelumnya, kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Nah, pengetahuan baru yang diperoleh contohnya suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Selanjutnya, pengetahuan yang sudah lama diketahui, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Contoh pengetahuan yang diperoleh, suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias. Nah, demikian sahabat kelas 4 video singkat pembelajaran tentang mengidentifikasi manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dan pengaruh gaya otot terhadap benda diam. Selanjutnya, kerjakan soal latihan yang ada di kolom deskripsi. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.